Good morning, korupsi yang melibatkan abdi masyarakat kembali terjadi. Kali ini melibatkan Bupati Bekasi. Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yassin sebagai tersangka kasus dugaan korupsi untuk melicinkan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Neneng tiba di kantor KPK pada Senin malam sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat untuk menjalani pemeriksaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, mewujudkan good governance, clean governance, serta gerakan anti korupsi adalah cita-cita besar bangsa kita. Namun, seringkali di tengah perjalanannya dihantam oleh realita pahit. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah analisis studi kasus besar yang menjadi potret telah runtuhnya prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih, yaitu kasus suap proyek Meikarta. Dari kasus ini, kita akan belajar kenapa sih korupsi itu harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangkap Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yassin pada Minggu 14 Oktober 2018 terkait kasus suap perizinan Meikarta, proyek pembangunan kota terpadu di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Selain Neneng, KPK lebih dulu melakukan operasi tangkap tangan terhadap 10 orang lainnya. Namun saat menggelar operasi tangkap tangan, KPK baru menyita 7 miliar rupiah dari kesepakatan sebesar 13 miliar rupiah. Jika dianalisis dari kacamata good governance, kasus Meikarta adalah bukti nyata gagalnya 3 prinsip utama: transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum. Ketika proses perizinan dilakukan di bawah meja transparansi runtuh, ketika pejabat publik mendahulukan kepentingan korporasi demi materi, akuntabilitas kepada rakyat hilang. Fenomena ini disebut sebagai state capture, di mana kebijakan publik disetir oleh kekuatan modal. Dampaknya tidak hanya merusak tatanan hukum dan lingkungan saja, tetapi menciptakan iklim investasi yang tidak sehat, serta merugikan ribuan konsumen yang hak-haknya terabaikan. Lalu, bagaimana menciptakan clean governance agar kasus ini tidak terulang? Langkahnya adalah penegakan hukum yang tegas terhadap korporasi pembawa suap untuk memberikan efek jerah. Secara jangka panjang, kita harus mendorong digitalisasi total pada sistem birokrasi seperti penguatan sistem online single submission atau OSS untuk menutup celah pungli. Selain itu, penguatan pengawasan internal pada pemerintah dan sistem pengaduan masyarakat atau whistleblowing system harus dipermudah agar pengawasan berjalan secara dua arah. Dari studi kasus ini, refleksi pribadi yang saya dapatkan adalah bahwa gerakan anti korupsi tidak boleh hanya menjadi jargon. Sebagai bagian dari generasi muda, saya menyadari bahwa clean governance dimulai dari integritas diri sendiri. Kita harus berani bersikap kritis terhadap penyimpangan dan berkomitmen penuh untuk menjadi agen perubahan yang bersih di masa depan. Kesimpulannya, tata kelola pemerintahan yang baik hanya bisa tegak jika kita berani memotong urat nadi korupsi. Saya, Nadia Safira Nafisah, mari kita kawal terus gerakan anti korupsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.